Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita ada di tanggal 8 Juni teman-teman. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data soal kalender ekonomi ya. Kalau kita lihat, kebanyakan itu adalah data ekspor impor Amerika Serikat, kemudian juga China juga ekspor dan impor, serta ada data soal crude oil inventories. Ini mungkin akan berdampak sama pergerakan daripada harga oil atau harga minyak dunia. Dan hari ini itu akan ada beberapa data PDB atau GDP ya dari Uni Eropa. Ini akan penting untuk kita lihat seperti apa kondisi dari Eropa karena kemarin itu menjelang resesi nih, mau masuk-masuk resesi. Sekarang kita perlu review lagi kira-kira di bulan ini itu seperti apa untuk GDP mereka. Kemudian ada data soal initial jobless claim untuk Amerika Serikat. Hari ini, teman-teman, mungkin akan sedikit bergejolak lagi terhadap pergerakan dari US dollar. Sementara kalau kita compare sama pergerakan dari dolar Amerika Serikat atau indeks dolar Amerika Serikat ya, ini pergerakannya masih cenderung sideways. Sideways di range antara 104 dolar, teman-teman. Belum bergerak dari level ini. Sepertinya market memang sengaja agak ditahan. Jadi ini dari kalian ini dari kalender ekonomi kita akan lihat news-news yang lagi booming sekarang, teman-teman. Sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk review dulu ya. Ini adalah Bitcoin Historical Monthly Return atau em, riwayat rata-rata penghasilan atau reward atau return daripada Bitcoin dalam bulannya, setiap bulannya ya. Teman-teman, bulan sekarang itu kan bulan Juni nih. Kalau kita lihat dari rekor, sebenarnya bulan Juni ini adalah fase-fase di mana Bitcoin ini paling kritis, ya. Kalau kita lihat dari riwayatnya, bulan Juni ini penurunan pada Bitcoin itu rata-rata sangat dalam. Jadi bisa dibilang memang kita harus lebih berhati-hati aja di bulan ini. Bisa jadi ya kondisi dari Bitcoin akan cenderung minus di perdagangan hari ini. Itu mirip seperti yang terjadi di bulan September. Tapi yang di September lebih parah sih. Bulan Juni ini returnnya kira-kira ya banyakan minus juga, teman-teman. Bahkan di tahun 2022 bulan yang sama kita juga minus sampai 38%. Jadi itu sangat-sangat signifikan. So, paling penting sih hati-hati aja di bulan Juni ini, teman-teman, karena kecenderungan market itu lebih kepada arah minus kalau menurut saya. Apalagi ada berita seperti SEC ini. Cuman teman-teman nggak perlu terlalu over panik ya. Kita ya biasa-biasa aja. Kalau ada koreksi, mau cicil barang itu tentunya bisa. Memang nggak akan gampang karena di mana psikologi orang dimainkan nih dalam kondisi seperti sekarang ini. Wah, mau masuk nggak, masuk nggak. Jadi kadang-kadang ragu juga. Itu manusiawi, teman-teman. Tapi yang paling penting kalau menurut saya sih harus tenang ya menyikapi situasi seperti sekarang ini. Jangan terlalu over panik. Kalau menurut saya seperti itu. Karena yang namanya kasus itu semakin lama akan semakin berakhir juga. Oke, kita tahu Binance itu digugat, teman-teman. Ini ada berita soal soal Coinbase ya. US Financial Service. Oh, sorry guys. Ini berita soal US Financial Service yang sekarang akan mendiskusikan soal masa depan kripto. Ini dilakukan oleh The House Financial Service Committee Chairman ya dari Patrick McHenry itu akan mengadakan pertemuan penuh teman-teman untuk membahas perihal masalah ini. Itu dijadwalkan tanggal 13 Juni jam 2 PM ya siang ya di waktu Amerika Serikat. Jadi ini akan diadakan tentunya akan berdampak juga sama kondisi dari pergerakan market. Hari ini tanggal 8, sekitar 5 hari ke depan ini bakalan dibahas seperti apa masa depan daripada cryptocurrency. Tentunya di sini ada Gary Gensler dan kawan-kawan. Nah, itu teman-teman. Nah, ini baru berita dari Coinbase ya. Ini dari Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase. Jadi dia nge-tweet teman-teman mengenai keluhan daripada SEC terhadap kami hari ini bangga. Kami bangga mewakili industri pengadilan untuk akhirnya mendapatkan kejelasan seputar aturan kripto. Ingat, satu, meninjau bisnis kami dan mengizinkan kami untuk perusahaan publik pada tahun 2021. Nomor dua, tidak ada jalur untuk masuk dan daftar. Kami mencoba berulang-ulang kali
jika kami tidak mencantumkan sekuritas. Jadi intinya mereka mengadakan banding ya bisa dibilang. Mereka mencoba berulang kali supaya gugatan dari SEC ini bisa dicabutkan. Teman-teman, kami menolak sebagian besar aset yang mereka tinjau. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kan ketika Coinbase itu mengajukan banding, kan ada tuh beberapa aset dari Coinbase yang dianggap sebagai sekuritas oleh SEC. Nah, gugatan ataupun banding yang dilakukan oleh Coinbase itu rata-rata pada ditolak sama SEC. SEC dan CFTC telah membuat pernyataan yang bertentangan dan bahkan tidak menyetujui apa itu sekuritas dan komoditas. Jadi, Brian Armstrong juga mengatakan bahwa tidak ada kejelasan nih tentang sekuritas dan juga komoditas. Mereka masih pukul rata, jadi SEC itu masih pukul rata, semuanya dianggap sekuritas. Inilah mengapa Kongres Amerika Serikat memerlukan undang-undang baru untuk memperbaiki situasi dan seluruh dunia bergerak untuk menerapkan aturan yang jelas untuk mendukung teknologi ini. Ingat ya, ini kata kuncinya teman-teman. Jadi mereka butuh untuk melakukan kongres untuk memperkenalkan undang-undang baru. Tentunya akan dibahas oleh DPR ke depannya. Ya semoga aja sih Kevin McCarthy bisa bisa kasih kejelasan juga. Dia kan anggota ketua DPR ya. Kayaknya sih pro kripto. Alih-alih menerbitkan buku aturan yang jelas, SEC mengambil regulasi dengan pendekatan penegakan hukum yang merugikan Amerika. Jadi, jika kita perlu memanfaatkan pengadilan untuk mendapatkan kejelasan, biarlah. Jadi, intinya dari Brian Armstrong sendiri, dia pengen untuk segera mendapatkan kejelasan. Karena apa yang dilakukan oleh SEC ini benar-benar menurut menurut beliau ya, itu sangat-sangat membingungkan, ambigu, teman-teman. Ini nggak jelas nih, commodity, security. Jangan semua dipukul rata. Jadi maunya Brian Armstrong ya seperti itu. Nah, karena ada kasus ini teman-teman, ini ada data ya dari Nansen teman-teman bahwa sejak SEC mengumumkan bahwa mereka menggugat Coinbase, pengguna telah menarik sekitar 507 bukan 57,7 juta US dollar di berbagai rantai bursa, tidak termasuk Bitcoin. Ya, jadi altcoin-nya semua ditarik dengan nilai sekitar 57,7 juta US dollar. Ini banyak banget teman-teman. Kemudian ada sekitar 43,1 juta yang berasal dari Coinbase Custody. Jadi mayoritas itu berasal dari Coinbase penarikannya. Ini ngeri ya. Terjadi bank run atau cash out, teman-teman. Kemudian SEC ini mengatakan bahwa mereka memerintahkan SEC memerintahkan untuk memfreeze, untuk membekukan aset-aset yang dipegang oleh Binance, terutama Binance US. Ini beritanya cukup ngeri, teman-teman. SEC minta pengadilan bekukan aset Binance US. Jadi di sini harus diperhatikan karena fokus mereka adalah di Binance US ya, bukan di Binance secara global. Jadi buat teman-teman yang trading di Binance yang globalnya, menurut saya sih nggak akan terlalu ngaruh. Tapi kalau yang trading dengan Binance US, nah itu baru teman-teman. Jadi permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Juni, teman-teman. Ini sangat-sangat ekstrim menurut saya ya. Binance US harus membuktikan hanya mereka yang memiliki akses ke dana pelanggan. Dalam 30 hari ke depan, semua aset pelanggan akan ditransfer ke dompet baru yang dapat diakses oleh Binance US. Wah, ini ngeri banget sih. Mereka minta untuk di-freeze akunnya. Jadi semoga ini cepat berakhir teman-teman. Semoga dapat kejelasan lah bisa dibilang market ya. Karena padahal dari data ekonomi udah bagus. Kita lihat kemarin data soal monitor suku bunga The Fed, yang kayaknya The Fed nggak akan naikin suku bunga. Malah ada berita soal SEC kayak gini. Jadinya market kayak ketunda dulu untuk bullish teman-teman. Nah, ini berita lagi dari Goldman Sachs. Dilansir di Coinbase ya teman-teman. Bitcoin terlihat heavy profit taking di bulan Mei. Jadi terlihat ini sih menurut data dari Goldman Sachs, dia mengatakan ada sekitar 100.000 Bitcoin yang terlihat itu berkurang, decrease sekitar 31% teman-teman di sebuah wallet Whales. Ya, ini berarti ada aksi profit taking yang dilakukan oleh para whales sampai
sekian jumlahnya teman-teman. Artinya kalau 31% berarti masih ada sekitar 200.000 Bitcoin yang masih ada di wallet. Ya, itu beritanya. Kemudian ini ada kelanjutan berita daripada Atomic yang kemarin kena hack ya teman-teman. Kami terus bekerja untuk perusahaan analisis blockchain terkemuka untuk melacak dana yang dicuri. Bagian sudah diblokir bekerja sama dengan bursa utama. Menurut detektif, serangan ini dikoordinasikan oleh tim peretas profesional. Investigasi keamanan masih berlangsung. Jadi mereka bilang mereka masih sedang berusaha teman-teman. Jadi ini kasus hackingnya nggak cuma ringan ya, tapi ini udah berat karena terkoordinasi oleh profesional. Nah, kemudian ini kelanjutan daripada kasus SEC sih sebenarnya, atau cipratan dari kasus SEC, yaitu Bursa Exchange Robinhood, teman-teman. Sekarang melakukan reviewing untuk koin-koin yang mereka tawarkan untuk diperdagangkan. Ini beritanya bahwa ya ini belum belum full sih, tapi intinya teman-teman, Robinhood ini bakalan melakukan reviewing lagi untuk aset-aset kripto apa saja yang kemarin disebut sekuritas oleh SEC supaya mereka bisa tarik perdagangannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Buat teman-teman yang bingung aset-aset apa saja yang dianggap sekuritis, kemarin aku udah update di channel Telegram. Buat teman-teman yang belum join, boleh dong join, cek linknya di kolom deskripsi. Ini aku bikin ya kemarin. Kabar terbaru, ada daftar tambahan untuk 54 token kripto yang dianggap sekuritas. Token atau koin ya, teman-teman. Yang pertama XRP itu udah pasti, kemudian juga ada TON, koinnya Telegram, terus ada LBC, ada Omisgo, ada Das, Algorand, koin Naga, kemudian Monolith, terus juga ada IHT, ada Power, ada Chrome, ada DFX, AMP, RLI, RLY, sorry, terus ada RGT, dan ini masih banyak banget. Silakan teman-teman untuk screenshot aja kali ya biar lebih gampang. Di sini termasuk koin-koin yang cukup familiar juga, ada Filecoin, BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, Sandbox, Decentraland, OT juga. Terus juga masih ada koin-koin seperti Chilis, Near Protocol, Nexo, dan juga Voyager. Silahkan di screenshot kalau teman-teman misalkan butuh datanya, atau paling gampang sih join aja ke komunitas kami biar teman-teman bisa langsung untuk dapat update terbarunya. Itu. Oke, sekarang kita cek data dari Messari. Ini adalah data soal lebih tepatnya spesifiknya yaitu Ethereum dan juga Matic ya. Ini data soal revenue atau penghasilan yang dihasilkan oleh dua perusahaan ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari datanya, sekarang paling cuan itu Ethereum. Terus juga Matic berada di posisi kedua. Perusahaan-perusahaan yang menurut saya bakalan menjadi strong token ke depannya. Kemudian juga mereka ada fitur yang namanya burning, teman-teman, sehingga menyebabkan terjadinya deflasi terhadap koinnya. Sekarang Ethereum porsi kepemilikan di market itu semakin lama akan semakin dikurangi. Ya, jadi Ethereum udah melalui tahap itu, teman-teman, sehingga kedepannya diharapkan harga Ethereum bakalan tetap sustain. Ini adalah sebuah progres yang sangat-sangat baik dari Ethereum untuk mengurangi supply beredar di market, sehingga diharapkan kedepannya harganya bisa cenderung menguat, teman-teman. Jadi ini beritanya dari Mesari menurut saya cukup cukup bagus ya, cukup valid lah. Oke, sekarang waktunya kita bahas untuk price action-nya seperti apa buat Bitcoin. Tadi kita udah bahas soal indeks dolar, gold melemah lagi ya teman-teman, turun lagi dengan posisi koreksi cukup wajar. Kemudian untuk pergerakan dari Bitcoin seperti apa, Bitcoin juga cenderung agak turun. Kemarin kita udah bahas juga Bitcoin ada kecenderungan turun karena saya perhatikan dari volume smart money-nya cukup tinggi, tapi dari volume perdagangannya cukup tinggi, tapi volume smart money-nya sangat-sangat minim di market. Di sana saya udah melihat, oh kayaknya ini belum bullish nih, belum pasti. Padahal kemarin kan Bitcoin naik sampai 27.000. Anyway, teman-teman, sekarang posisi Bitcoin berada di kisaran 26.400-an ya. Kalau kita melihat dari posisi Bitcoin sekarang, sepertinya kita masih berada dalam tekanan yang cukup signifikan. Hanya saja, teman-teman, tekanannya itu paling besar terjadi pada altcoin. Ini saya benar-benar melihat altcoin ini lagi pada tertekan. BTC dominance-nya menguat. Asumsi saya pribadi adalah banyak orang yang mulai ragu terhadap altcoin.
khususnya kecuali ya, ini kecuali Ethereum. Karena Ethereum masih cukup strong kalau saya lihat ya, pergerakannya mirip aja seperti Bitcoin. Tapi altcoin yang lain itu udah pada nyungsep. Ini Shiba, kemudian Dogecoin nyungsep juga, GRT juga nyungsep, terus Matic apalagi yang dianggap sebagai security, terus Solana juga makin nyungsep juga, ini Alice juga makin nyungsep. Jadi intinya adalah Bitcoin, Ethereum yang paling strong untuk posisi sekarang. BTC dominance menguat, ini ada indikasi sebenarnya orang-orang jualan altcoin mereka dibelikan Bitcoin, atau mungkin ada yang simpen dulu, cari aman dulu ya, nggak trading dulu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan melihat posisi sekarang, menurut saya Bitcoin masih akan berpeluang untuk mengalami tekanan jual, apalagi kasus dari SEC ini baru-baru hangat teman-teman. Kemungkinan tekanan masih bisa terjadi kapanpun, jadi paling penting sih sekarang buat hati-hati terlebih dahulu. Untuk target, menurut saya masih ada potensi buat Bitcoin menyentuh 25.000 lagi ya. Cuman ini masih cenderung kita harus timbang-timbang juga. Kedepannya kita harus tetap update sih untuk datanya, karena buat sekarang menurut saya market juga masih belum jelas kemana arahnya. Cuman kalau kita lihat dari posisi sekarang, aku sendiri agak sedikit ini ekspektasi ya. Ekspektasi saya Bitcoin bisa bikin yang namanya inverse head and shoulders di sini. Jadi butuh mungkin sedikit penurunan lagi ke kisaran 26.200-an atau sampai 26.000 kira-kira untuk menyelesaikan yang namanya pergerakan daripada inverted head and shoulders atau inverse head and shoulders. Ekspektasinya adalah Bitcoin bisa kembali menguat. Entah nanti karena ada good news atau apa ya, dibarengi sama good news atau apa, untuk target kenaikan kembali balik ke kisaran 30 ribuan. Itu ekspektasi saya. Sekali lagi, bukan sebuah arah pasti teman-teman, melainkan itu masih sebatas ada potensial ke sana. Cuma kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin yang kemarin bikin dead cat bounce, menurut saya di sini huruf V ya, cukup ekstrim. Dan kita juga masih bisa melihat ini sebenarnya ada potensial buat Bitcoin kembali terkoreksi seperti ini ke 25.000. Jadi kita perlu melihat nih respon dari market seperti apa, karena yang namanya cash out itu mungkin akan terjadi terutama di Binance US. Takutnya sih itu berdampak sama pergerakan Bitcoin secara signifikan. Mungkin ada beberapa orang-orang yang akan pindahkan dana mereka dari Binance US ke Binance yang asli, atau mungkin ke cold wallet maybe, ya itu bisa jadi teman-teman. Sehingga kalau terjadi perpindahan uang seperti itu, perpindahan kripto seperti itu bisa menyebabkan pergerakan hari harga cukup volatile. Gitu aja mungkin sementara buat Bitcoin. Apapun itu, kemanapun arahnya, so far bagi saya outlook Bitcoin masih cenderung bergerak sideways di harga-harga sekarang ya, di antara range 27.000 sampai dengan 25.900. Jadi masih tektokan di harga tersebut. Semoga sih untuk pergerakannya bisa segera membaik, kita dapat kejelasan kemana arah kasus dari Binance, karena ini menyangkut Binance jadi cukup sensitif terhadap market. Itu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.